Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dunia sahabat hebat untuk hebat kamu semua. Kali ini kita berada pada materi adat dan hukum adat Jambi di mata kuliah Hukum Adat Melayu Jambi. Pada bagian-bagian sebelumnya kita telah diberi pemahaman tentang adat Jambi sebelum masuknya berbagai agama, baik itu agama Islam, Hindu, dan Buddha di wilayah Jambi. Nah, sebelum kita masuk ke hukum adat Jambinya, kita akan lihat bagaimana sebenarnya masyarakat adat daerah Jambi. Nah, berdasarkan riset dari Bapak Idris Jakfar dan kawan-kawan, yang beliau juga adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hukum adat masyarakat Jambi itu terdiri dari dua kukuban, yaitu kukuban hukum adat Kerinci Batin dan kukuban hukum adat Melayu Jambi. Nah, kukuban hukum adat Kerinci Batin itu terdiri dari orang Kerinci, orang Batin, orang Penghulu, orang Pindah, dan orang Anak Dalam. Sementara kukuban hukum adat Melayu Jambi terdiri dari orang Melayu Jambi, orang Bajau, dan suku Anak Dalam. Nah, ini sebenarnya secara garis besar sudah kita lihat pada asal masing-masing dari kesatuan sosial tersebut yang merupakan induk bangsa atau ras dari Proto Melayu dan ras Detro Melayu, atau kita sebut kemarin Melayu Tua dan Melayu Muda ya. Masyarakat adat daerah Jambi ini sebenarnya didasarkan pada suatu keyakinan ya, berasal dari suatu keyakinan di mana hukum adatnya itu dirumuskan dari keyakinan akan kebenaran yang dipegang pakai. Jadi masyarakat adat itu terbentuk dari keyakinan yang dipercayanya dan dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan pengaruh agamanya? Kalau kita berbicara Melayu, khususnya Melayu Muda atau Detro Melayu, kita itu lebih kental kepada agama Islam. Nah, agama Islam masuk ke daerah Jambi itu pada masyarakat adatnya itu dapat dilihat dari mulai tahun 4000 sebelum Masehi sampai 2500 sebelum Masehi itu masuk ke Detro Melayu sebenarnya. Nah, agama Buddha sebenarnya yang pertama kali masuk itu di abad 1. Lalu berkembang sampai pada akhir abad 7. Kemudian pada abad ketiga Masehi itu masuk pula agama Hindu dan mengalami perkembangan sejak Jambi dikuasai Sriwijaya pada abad 7 dan 8 Masehi. Pada abad ke-11 Kerajaan Melayu Jambi bangkit kembali dan raja-raja Melayunya berkuasa. Jadi pengaruh agama di Jambi itu dalam perkembangannya memang sangat kental. Karena itu ketika masyarakat Jambi masih menganut kepercayaan yang kita sebut animisme pun, maka adat mereka juga diwarnai ajaran-ajaran animisme dan dinamisme. Nah, selanjutnya ketika masyarakat Melayu Jambi menganut agama Islam, maka adat dan hukum adat mereka pun diwarnai ajaran Islam. Hanya saja pada saat itu ajaran Islam ini belum begitu mendalam menusuk jiwa mereka. Jadi sampai pada akhirnya ajaran Islam pun sangat besar dan melahirkan suatu keyakinan bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Dan ini sebenarnya juga telah berangkat dari teori-teori. Nah, kalau kita mempelajari hukum adat secara umum, kita kenal dengan namanya teori receptio in complexu yang menyatakan bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Ini pada saat Indonesia dulu sebelum kemerdekaan ada pengadilan agama ya, namanya Kristerat, di samping ada peradilan umum atau Landrat. Kemudian Van Vollenhoven dan Snoeck-Aronnya itu membuat sebuah teori, memunculkan teori namanya teori resepsi. Nah, teori resepsi ini menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang-orang Islam bila diterima dan telah menjadi hukum adat mereka. Nah, jadi kalau Islam
dianggap telah masuk ke dalam kesatuan perilaku, kemudian keseharian mereka, maka dapat dikatakan sebagai hukum adat. Nah, teori resepsi ini kita sebut sebagai teori iblis ya, dan ini sangat disangkal khususnya di Indonesia yang mana mayoritasnya itu masyarakatnya beragama Islam, disangkal oleh Hazairin. Jadi dengan sangkalan itu kemudian lahir teori resepsi exit. Jadi beliau bahwa teori resepsi ini tidak cocok dan sangat tidak sesuai dengan keadaan dan jiwa masyarakat Indonesia pada saat itu. Kemudian lahirlah teori resepsi contrario, di mana hukum adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum agamanya. Nah, untuk di Jambi sendiri memang hukum Islam, kalau kita bicara Islam maka kita identik Melayu, atau saya balik ya, kalau kita bicara Melayu Jambi maka kita berbicara tentang Islam. Nah, keyakinan ini memang membuahkan kesepakatan bagi pemeluk agama Islam khususnya di Kesultanan Jambi untuk berpegang pada adagium. Nah, yang kita kenal nih sehari-hari, adat bersendi syara dan syara bersendi kitabullah. Nah, bukan adat bersendi syara, syara bersendi adat. Nah, itu kebalikan ya, bukan seperti itu. Nah, agama yang pernah ada sebelumnya akhirnya cepat tersingkir dan agama baru yang lain dari Islam yang mencoba mempengaruhi ditolak dengan tegas. Sehingga pertanyaan awal tadi, kapan sebenarnya Islam masuk ke Jambi dan dari mana? Nah, Islam mempengaruhi Melayu Jambi itu dipengaruhi sih sebenarnya dari beberapa teori. Ada yang namanya teori Persia yang menyatakan bahwa Islam dibawa dari Persia ke Kepulauan Nusantara. Ada lagi yang berpendapat pada teori Gujarat yang mana menyatakan bahwa Islam dibawa ke Kepulauan Nusantara dari Gujarat atau India. Berikutnya ada lagi teori Mekah di mana masyarakat atau menyatakan bahwa Islam dibawa ke Kepulauan Nusantara dari tanah Arab. Nah, berkembang juga sebenarnya ada 5 teori yang menyatakan bahwa Islam mempengaruhi budaya Melayu. Nah, kalau kita lihat dari interaksi kemudian dari bagaimana cara masyarakat Jambi untuk berpegang pada budaya-budayanya, itu akan terlihat dalam Islam mempengaruhi budaya mereka, ya. Nah, dari uraian tersebut maka jelaslah bahwa agama Islam ini telah memasuki daerah Jambi dan telah ada orang Jambi yang menganutnya. Tetapi dapat diperkirakan bahwa ajaran Islam ini hampir, atau ini gimana ya kita sebutnya, tersambil oleh orang mu'alim yang tujuan utamanya adalah mengadakan perdagangan ke Jambi. Jadi orang-orang yang sedang berdagang kemudian melalui sungai, kita dulu Sungai Batanghari kita itu sangat besar dan bisa disinggahi oleh kapal-kapal besar, itu singgah di Jambi untuk mengadakan perdagangan. Memang belum mendalam dan meluas jumlahnya, tapi itu sangat signifikan memberikan pengaruh sampai menjelang berkuasanya Ahmad Salim. Maka pada saat itu kita sebutlah sia-sia pengaruh agama Buddha dan Hindu yang mewarnai adat Jambi bercampur dengan pengaruh agama Islam. Nah, pada dekade ini pun Islam belum berkembang sebenarnya, karena memang hanya dibawa oleh para pedagang-pedagang tadi. Ini dapat kita lihat pada prasasti Karangbrahi, seperti yang kalau kita melihat itu prasasinya itu disimpulkan bahwa pernah terjadi pemberontakan orang Islam. Tentunya ini merupakan sebuah kekuatan terhadap kekuasaan Hindu dengan berani menghancurkan patung Hindu. Menurut tua-tua Tengganai di Teluk Kecimbung, bahwa Sriwijaya masuk ke daerah Sarko atau saat ini Sarolangun, menulis prasasti itu datang dari Palembang dan beragama Hindu, sehingga ketika mereka masuk, rakyat sempat melarikan diri ke Teluk Kecimbung yang sulit dicapai karena dikelilingi sungai. Nah, ini di dekat Limbur Merangin ya. Kalau kita bicara ini, senang sekali rasanya melihat bagaimana perkembangan budaya di Melayu Jambi khususnya.
pada saat itu seminar nasional pernah dilakukan sehubungan dengan masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan, Sumatera Utara. Dalam seminar itu sangat mendukung teori Mekah yang menyatakan bahwa agama Islam masuk Jambi dari Arab langsung ke Jambi. Makanya kalau kita lihat di kota seberang itu ada nama kampung namanya Arab Melayu. Nah, memang di situ banyak keturunan Arab, bahkan sampai sekarang pun keturunannya ada di Yaman dan di Arab sendiri. Penyebaran agama Islam secara intensif memang dimulai saat Ahmad Salim masuk ke Istana Kerajaan Melayu Jambi, khususnya setelah ia kawin dengan Raja Jambi Putri Selaras Pinangmasa yang kemudian menjadi Raja Jambi. Nah, begitulah cerita singkatnya mengenai bagaimana sejarah Islam masuk ke Jambi. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah kekuasaan dipegang oleh raja pada saat itu. Nah, kita mengenal juga susunan-susunan pemerintahan dalam sistem hierarki. Kita mengenal adanya sultan, kemudian patih dalam, patih luar, jenang, batin, kampung, dan luar. Nah, ini sebenarnya merupakan hierarki yang bersumber atau berasal dari adat bersendi syarak, bersendi kitabullah tadi yang di depan. Nah, susunan pemerintahan ini pun sebenarnya juga ada dijelaskan ke dalam susunan kecil, yaitu pemerintahan di tingkat desa, di mana pemerintahan di tingkat desa itu ada yang namanya pejabat pemerintah desa, pemangku adat, dan pegawai syara. Dan inilah fungsionaris yang menjaga daripada hukum adat Jambi itu sendiri. Nah, keterlibatan dari pegawai syara dalam kerapatan adat ini dimaksudkan untuk menjaga agar keputusan adat tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Makanya tadi ajaran Islam itu sangat mempengaruhi daripada hukum adat Melayu Jambi, sehingga dapat dipastikan bahwa lahirnya mutu adat bersendi syara dan syarat bersendi kitabullah ialah susunan pemerintahan sudah teratur dengan baik dari atas sampai tingkat bawah. Nah, nanti kita bisa melihat secara empirik bagaimana masyarakat hukum adat itu eksis di kelompok-kelompok atau masyarakat adat yang tersebar di seluruh provinsi Jambi. Nah, saya secara pribadi juga melakukan penelitian-penelitian tentang indigenous people ini, khususnya masyarakat adat Jambi ini di berbagai wilayah kabupaten, dan diharapkan mahasiswa juga mampu mengekspor itu, bagaimana ini menjadi sebuah keunikan dan keunggulan kita di Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk menggali dan mengeksistensikan bagaimana hukum adat Melayu Jambi itu terimplementasi dengan baik. Nah, nanti kita pada tahap selanjutnya kita akan melihat apakah ada bukti-bukti adat yang menyatakan bahwa betul di dalam adat Melayu Jambi itu tercover suatu adagium tadi, adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Nah, pada part selanjutnya nanti akan kita lihat bukti-bukti itu, dan akan kita lihat bagaimana sih sebenarnya lembaga adat Provinsi Jambi itu menjaga eksistensinya. Sampai di sini. Nanti kita kalau ada pertanyaan kita bisa lakukan di chat ya. Untuk di part ini saya aturkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.